Eh, Terkait dengan pergerakan yang dari smartphone, kita sudah dibantu oleh Polda Sulawesi Selatan dan yang bersangkutan sudah dimintai keterangan setelah dibuka bahwa ternyata rekaman itu di beberapa bulan yang lalu waktu korban masih di Jogja, dan itu sudah diklirkan tadi pagi. Dari pihak keluarga juga sudah memahami, dan kita juga memahami perasaan keluarga, makanya itu di broadcast. Basarnas pastikan soal rekam jejak smartwatch Farhan Kopilot bukan real time, tercatat saat di Yogyakarta. Kepala Badan SAR Nasional, Kabasarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i memberikan penjelasan soal temuan ponsel korban pesawat ATR 42500 yang masih merekam jejak langkah penggunanya melalui smartwatch yang tersambung koneksi Bluetooth usai pesawat dinyatakan jatuh pada Sabtu, 11 Januari 2026. Temuan ponsel tersebut viral di media sosial dan mendapat beragam respons dari warganet. Menyikapi itu, Syafi'i membenarkan memang ada rekaman yang masih aktif dari smartwatch tersebut, namun kata dia, rekaman itu tidak terjadi real time. Kata dia, rekaman smartwatch tersebut mencatat aktivitas dari penggunanya saat sedang berada di Yogyakarta. Terkait dengan pergerakan yang dari smartphone, kita sudah dibantu oleh Polda Sulawesi Selatan dan yang bersangkutan sudah dimintai keterangan setelah dibuka bahwa ternyata rekaman itu di beberapa bulan yang lalu waktu korban masih di Jogja, dan itu sudah dikeluarkan tadi pagi, kata Syafi'i saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026. Kata dia, kepastian tersebut juga sudah disampaikan kepada pihak keluarga pemilik smartphone yang ditemukan. Jadi pihak keluarga juga sudah memahami, dan kita juga memahami perasaan keluarga makanya itu diprogres, tandas Syafi'i. Sebelumnya, terdapat 2 bukti dari smartwatch yang dipakai kopilot pesawat ATR 42500, Farhan Gunawan, yang masih aktif hingga Minggu, 18 Januari 2026. Bukti tersebut seolah menguatkan adanya harapan hidup Farhan seusai menjadi korban jatuhnya pesawat ATR pada Sabtu, 17 Januari 2026. Untuk diketahui, Farhan merupakan satu dari 10 penumpang yang menumpangi pesawat ATR 42500 dengan rute Yogyakarta menuju Makassar. Berdasarkan bukti tersebut, pihak keluarga meminta pencarian diperluas dengan penambahan tim dan helikopter. Pihak keluarga berharap korban pesawat jatuh itu masih hidup, menyusul adanya pergerakan langkah kaki dalam jumlah signifikan yang terekam pada smartwatch tersebut. Diketahui, tim SAR sebelumnya berhasil menemukan ponsel milik kopilot ATR, yakni Farhan Gunawan, di mana ponsel tersebut tersambung dengan smartwatch yang dipakai korban. Hal itu disampaikan oleh seorang wanita yang mengaku sebagai calon kakak ipar Farhan. Ia mengungkapkan bahwa ponsel tersebut kini dibawa oleh Dian, yang merupakan calon istri Farhan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.